Ya Allah, aku tidak tahu apa yang Engkau rencanakan, tapi tuntun aku. Itu bukan kalimat orang yang putus asa. Itu adalah kalimat orang yang sudah melewati banyak luka dan tidak ingin membawa curiga dalam imannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Fresco, jumpa lagi dengan channel Penyejuk Hatin, sebuah ruang tempat merefresh hati agar menjalani hidup lebih adem, lebih tenang, lebih damai dalam situasi kehidupan yang semakin memanas ini. Jangan lupa subscribe agar lebih banyak belajar bersama-sama untuk menyejukkan hati. Pernah ada masanya, kamu merasa harus tahu segalanya tentang besok, tentang rencana, tentang bagaimana cara agar semuanya tetap aman. Kamu membuka hari dengan pikiran yang langsung menembus ke minggu depan dan menutup malam dengan tanya yang tak sempat dijawab oleh waktu. Rasanya seperti kamu tak bisa diam, seolah jika kamu tidak tahu arah, kamu akan hancur. Tapi perlahan, kamu mulai lelah. Bukan karena kamu berhenti peduli, tapi karena kamu sadar bahwa mengetahui segalanya tidak selalu membuatmu tenang. Justru seringkali, yang kamu tahu terlalu banyak, yang membuat hatimu semakin cemas. Kamu lelah karena selalu mencoba memegang kendali, lelah karena harus menebak takdir, lelah karena takut jika keputusanmu salah langkah dan hidupmu tak bisa diperbaiki lagi. Dan di tengah kelelahan itulah, kamu mulai melepaskan. Bukan melepaskan usaha, tapi melepaskan paksa. Bukan berhenti berjalan, tapi berhenti menuntut arah yang sempurna. Dan disitulah hal paling aneh, tapi menenangkan itu terjadi. Kamu merasa lega karena tidak tahu apa-apa. Lega karena kamu akhirnya mengakui, aku tidak tahu akan jadi apa hidupku, dan tidak apa-apa. Lega karena kamu mulai percaya bahwa Allah tahu lebih dulu, bahkan sebelum kamu sempat merencanakan. Dulu, kamu mencari tanda kemana harus melangkah. Sekarang, kamu mulai duduk diam dan berdoa. Ya Allah, tuntun aku walau aku belum bisa melihat. Kamu tidak lagi memaksa tahu karena kamu mulai percaya. Yang penting bukan jalannya terlihat jelas, tapi tangan siapa yang sedang menggenggammu saat kau melangkah. Ketika kamu berhenti ingin tahu semuanya, kamu justru menemukan ruang di dadamu yang selama ini tertutup. Ruang yang tidak kamu isi dengan rencana dan ketakutan, tapi kamu biarkan kosong agar Allah yang menatanya. Dan anehnya, ruang kosong itu tidak menakutkan. Ia terasa ringan, ia terasa lapang. Dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, kamu bisa bernapas lebih dalam tanpa beban apa-apa. Bahkan saat semuanya masih gelap, bahkan saat kamu tidak bisa melihat langkah berikutnya, bahkan saat kamu tidak punya pegangan kecuali doa-doamu yang lirih dan air mata yang kamu sembunyikan dari semua orang. Di saat seperti itu, kamu mulai paham bahwa ketidaktahuan bukan kelemahan, bahwa tidak tahu bukan berarti kamu kehilangan arah, tapi justru saat kamu tidak tahu dan kamu tetap berjalan, itulah keimanan. Allah berfirman, "Cukuplah Allah menjadi penolong bagi kami, dan Dia sebaik-baik pelindung." Dan ketika kamu meyakini itu, ketika kamu berhenti memaksa tahu segalanya, kamu tidak kehilangan arah. Justru kamu sedang menuju tempat yang benar, tanpa terburu-buru, tanpa harus tahu semua. Karena hatimu sudah cukup percaya bahwa apapun yang Allah pilihkan nanti, itu bukan sekadar baik, tapi tepat dan penuh rahmat. Maka malam ini, kamu tak perlu tahu semua jawaban. Kamu hanya perlu percaya bahwa tidak tahu pun tetap bisa jadi tenang selama kamu tidak sedang berjalan sendirian. Kamu tidak lagi mengejar tanda dari Allah, tapi berusaha tunduk saat tidak diberi tanda apa-apa. Ada masa dalam hidupmu ketika setiap doa terasa menggantung, ketika kamu menangis, memohon, menunggu, dan tetap tidak mengerti apa yang harus dilakukan. Kamu berharap Allah memberi tanda dalam mimpi, lewat seseorang, lewat kejadian yang bisa kamu tafsirkan sebagai petunjuk. Kamu mencarinya dalam kata orang lain, dalam buku motivasi, dalam video yang kamu tonton di tengah malam.
dan tetap kamu tidak merasa mendapat jawaban apapun. Dulu, kamu mengira tanda dari Allah akan selalu datang dalam bentuk yang jelas, tapi nyatanya yang kamu temui malah diam, sunyi, hampa. Seperti Allah sedang berpaling, padahal kamu sedang sangat ingin tahu apa yang Dia kehendaki, dan disitulah hatimu mulai guncang. Tapi kini, setelah semua kegelisahan itu, kamu mulai tenang. Bukan karena akhirnya kamu mendapat petunjuk, tapi karena kamu mulai menerima. Kadang, tanda dari Allah bukan apa yang datang kepadamu, tapi apa yang ditahan dari kamu. Kamu mulai bisa menundukkan hatimu, bahkan ketika doamu tidak dijawab seperti yang kamu harapkan. Kamu mulai tidak lagi mengejar firasat, tidak lagi mencari pertanda di balik setiap peristiwa. Bukan karena kamu berhenti berharap, tapi karena kamu sadar, tidak semua yang dari Allah harus bisa kamu pahami sekarang juga. Kata Imam Al-Qushairi dalam risalahnya, kadang ketidaktahuanmu tentang kehendaknya adalah bentuk penjagaannya, sebab jika kau tahu semuanya, bisa jadi hatimu tidak sanggup menerimanya. Dan di titik ini, kamu mulai memahami pelan-pelan bahwa yang kamu butuhkan bukan kejelasan dari Allah, tapi ketundukan kepadanya, bahkan ketika segalanya tidak jelas. Kamu duduk dalam sunyi, dan untuk pertama kalinya, kamu tidak merasa ditinggalkan, meski Allah belum memberi jawaban. Karena kamu mulai percaya, diamnya bukan abai, tapi caranya menguatkan, bahkan saat kamu merasa sendiri. Kamu pernah memaksa Allah bicara lewat kenyataan, tapi kini kamu mulai belajar bahwa Allah tidak selalu bicara lewat suara. Kadang, Dia hanya mengajakmu diam agar kau berhenti menuntut dan mulai merasakan kehadirannya bukan di telinga, tapi di dada. Dan bukankah itu yang paling kau rindukan sejak lama? Bukan kepastian hidup, tapi kepastian bahwa kamu sedang bersamanya, meski tidak tahu apa yang akan terjadi. Syekh Abu Sa'id Al-Kharas pernah berkata, tanda paling besar dari kedekatan seorang hamba dengan Allah adalah ketika ia mampu tenang dalam penantian dan tunduk dalam keheningan. Maka saat kamu berhenti mengejar tanda dan justru mulai menerima ketidakjelasan sebagai jalan pulang, disitulah hatimu mulai kuat. Kuat bukan karena kamu tahu arah, tapi karena kamu tahu siapa yang sedang memegang arah itu untukmu. Dan bukankah itu cukup? Tidak semua doa perlu jawaban sekarang. Tidak semua pertanyaan harus Allah jawab saat kamu menanyakannya. Kadang Allah ingin melihat, bisakah kamu tetap sujud, tetap sabar, tetap lembut, bahkan saat kamu tidak tahu kamu sedang menuju kemana. Dan jika malam ini kamu duduk dalam sepi, tanpa tanda, tanpa jawaban, tapi hatimu bisa berkata, "Ya Allah, aku tetap bersamamu meski aku tidak mengerti apa-apa." Maka sesungguhnya itulah jawaban paling besar yang pernah bisa kau dapat. Karena bukan tanda yang membuatmu dekat kepada Allah, tapi kerelaan untuk tetap bersamanya meski tanpa tanda. Itulah yang menunjukkan bahwa hatimu benar-benar percaya. Dan itulah awal dari segala ketenangan yang sejati. Kamu tidak lagi bertanya, kenapa, tapi hanya berdoa, "Ya Allah, tuntun saja." Ada masa ketika kamu hidup dikelilingi tanya. Setiap luka kamu tanya, kenapa ini harus terjadi padaku? Setiap kehilangan kamu desak, apa salahku sampai semua dijauhkan dariku? Setiap doa yang belum dijawab, kamu ulang pertanyaan lama itu lagi. Kenapa engkau diam ya Allah, saat aku benar-benar butuh jawaban? Kamu pernah mencari Tuhan, bukan karena rindu, tapi karena tidak tahan hidup tanpa tahu alasan. Kamu pernah berdoa bukan untuk berserah, tapi untuk memastikan bahwa kamu tidak sedang dibiarkan. Tapi semua itu akhirnya membuatmu lelah, karena tidak semua pertanyaan dijawab dengan kata, dan tidak semua kejadian bisa kamu mengerti tepat saat ia terjadi. Sampai pada satu titik, kamu mulai berhenti bertanya. Bukan karena jawabanmu datang, tapi karena hatimu menyerah.
dalam arti yang paling mulia. Menyerah bukan karena kalah, tapi karena kamu sadar, mencari makna pun butuh waktu. Dan Tuhan tidak mewajibkanmu tahu semuanya, hanya untuk percaya. Kamu mulai menundukkan kepala, dan berdoa bukan lagi dengan banyak kata, tapi dengan banyak diam. Bukan lagi, kenapa ya Allah? Tapi, ya Allah, tuntun saja langkahku. Aku tidak harus tahu, asal Engkau yang memegangnya. Dan itu adalah bentuk pasrah yang tidak diajarkan oleh dunia, karena dunia mengajarkan kontrol, sedangkan iman mengajarkan penyerahan. Dunia mendorongmu untuk tahu semuanya sebelum melangkah, tapi Allah mengajarkanmu untuk percaya, bahkan saat tidak ada yang kau tahu sama sekali. Nabi Muhammad SAW pernah bersabda dalam hadits yang tidak sering terdengar, "Beruntunglah orang yang diberi petunjuk kepada Islam, diberi rezeki yang cukup, dan ia ridha terhadap apa yang Allah takdirkan kepadanya." Itu artinya ridha terhadap sesuatu yang belum kamu pahami sepenuhnya adalah bagian dari keberuntungan. Bukan semua orang bisa mencapainya, bahkan tidak semua orang mencarinya. Tapi kamu perlahan menuju ke sana. Kamu tidak lagi sibuk mencari, kenapa ini menimpa aku? Karena kamu tahu, kadang Allah menyelamatkanmu lewat hal-hal yang terlihat seperti kerugian. Kadang yang terasa pahit justru adalah bentuk penjagaan paling rahasia. Dan kadang tidak diberi apa-apa adalah bukti kamu sedang dijaga agar tidak terikat pada apapun. Seseorang pernah berkata, tanda orang yang sudah cukup dengan Allah adalah Allah, ketika ia aku tidak tahu apa yang Engkau rencanakan dan mulai berjalan dengan sabar. Itu bukan kalimat orang yang putus asa. Itu adalah kalimat orang yang sudah melewati banyak luka dan tidak ingin membawa curiga dalam imannya sepenuhnya. Tapi mulai kamu terima sepenuh hati takdir yang belum kamu mengerti, tapi kamu tidak lagi gelisah saat menjalaninya. Doa yang belum ada jawabannya, tapi kamu masih mengangkat tangan, karena yang kamu cari bukan jawaban, tapi kedekatan. Maka saat kamu bisa berkata, "Ya Allah, aku tidak tahu," itu adalah bentuk kesabaran yang tenang. Kesabaran yang tidak menunggu tahu untuk percaya, tapi percaya, lalu bersiap menerima apapun yang akan ditunjukkan nanti. Dan jika malam ini kamu tidak menemukan penjelasan apapun, tapi hatimu bisa duduk tenang, menutup mata dan berbisik, "Terserah Engkau ya Allah, aku ikut saja, asalkan Engkau yang memimpin," maka engkau sedang menjalani bentuk iman yang paling indah. Iman yang tidak haus penjelasan, tapi cukup dengan tuntunan.